Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Nur Fadilah dengan NIM 2032986. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan menjelaskan salah satu materi akidah akhlak pada kelas 8 Madrasah Sanawiyah yang bertemakan iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Pembahasan yang pertama mengenai iman kepada malaikat. Nah, supaya kita lebih memahami mengenai iman kepada malaikat, kita harus tahu dulu pengertian dari iman kepada malaikat. Malaikat itu dalam bahasa Arab sering disebut al-malaikah. Nah, merupakan bentuk jama dari kata malakun yang artinya kekuatan. Jadi, malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya dan bersifat gaib, sehingga kita tidak akan bisa mendengarnya, kita tidak akan bisa melihatnya, kita tidak akan bisa merabanya. Nah, lalu mereka itu hidup di alam yang berbeda dengan kita, sehingga kita tidak akan tahu bagaimana keadaan mereka, di mana keberadaan mereka. Nah, yang tahu mengenai hal itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, inti dari kita beriman kepada kepada malaikat itu adalah kita percaya akan keberadaan mereka yang gaib dan kita memahami apa saja tugas-tugas yang telah Allah berikan kepada para malaikat. Adapun untuk memperkuat keberadaan mereka yaitu malaikat, jin, iblis, setan, Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Shad ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Yang artinya, maka bersujudlah mereka para malaikat secara bersama-sama semuanya. Pembahasan selanjutnya mengenai tugas dan sifat-sifat malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, nama dan tugas malaikat. Perlu kalian ketahui, sebenarnya jumlah malaikat itu sangatlah banyak dan tugasnya berbeda-beda. Adapun tugas-tugas besar yang dilaksanakan oleh 10 malaikat yaitu yang pertama, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkannya langsung kepada para nabi dan rasul. Lalu malaikat kedua, ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya untuk membagikan rezeki yang tentunya telah diberikan Allah kepada makhluknya, menimbang hujan, dan serta bintang-bintang. Lalu yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya untuk meniup sangkakala di hari akhir. Lalu selanjutnya ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail ini sering kita sebut dengan malaikat maut. Malaikat maut ini tugasnya untuk mencabut nyawa. Selanjutnya ada malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir ini tugasnya untuk memeriksa amal kita di alam barzah. Lalu selanjutnya ada malaikat Raqib Atid. Nah, malaikat Raqib Atid ini telah Allah tugaskan untuk mencatat amal manusia, baik dan buruknya, semuanya dicatat. Lalu selanjutnya ada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini tugasnya untuk menjaga neraka dan mengendalikan api neraka. Nah, yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini telah Allah tugaskan untuk menjaga pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Suci Barkah, NIM 220330003. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sifat-sifat malaikat dan materi mengenai jin, iblis, dan setan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat selalu taat terhadap perintah Allah. Yang kedua, malaikat selalu bertasbih tiada henti. Yang ketiga, malaikat
malaikat tidak memiliki sifat yang seperti manusia, seperti malaikat tidak memiliki sifat lapar, haus, sakit, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, malaikat memiliki rasa malu. Yang kelima, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keenam, malaikat bisa berubah wujud. Dan yang ketujuh, malaikat memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan kecepatan seperti cahaya. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai sifat-sifat dari malaikat. Selanjutnya yaitu mengenai jin, iblis, dan setan. Jin itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau tertutup. Nah, jin itu tertutup dari panca indera manusia. Jadi, jin itu tidak bisa kita lihat. Nah, jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Jin adalah makhluk yang tidak patuh pada perintah Allah. Jin ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu jin kafir, adalah jin yang tidak patuh pada perintah Allah. Yang kedua adalah jin muslim, yaitu jin yang mematuhi perintah Allah dan mengakui keesaan Allah. Sedangkan iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas, yang artinya putus asa. Putus asa dari segala rahmat dan kasih sayang Allah. Sedangkan setan yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu syaitan, yang artinya jauh, jauh dari kebaikan dan dekat dengan keburukan atau kejahatan. Nah, iblis dan setan ini adalah dua makhluk dari golongan jin yang Allah ciptakan dari api. Iblis dan jin selalu menggoda manusia untuk berbuat kemaksiatan. Iblis adalah makhluk pertama yang mengingkari perintah Allah. Iblis juga diciptakan sebelum Nabi Adam, lalu sebelumnya hidup berdampingan dengan malaikat. Iblis tidak hanya tidak patuh terhadap perintah Allah dan tidak menghormati Nabi Adam, tetapi iblis juga menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Pada akhirnya, Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi karena telah memakan buah tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat dari jin, iblis, dan setan. Yang pertama yaitu tentunya tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, jin dan iblis dan setan terbuat dari api yang sangat panas. Yang ketiga, jin, iblis, dan setan adalah makhluk yang tidak patuh pada perintah Allah dan selalu menggoda manusia untuk berbuat kemaksiatan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.